vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku. Aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Yohanes. Kita masih melanjutkan membaca Injil Yohanes. Kali ini kita baca Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal kitab suci
tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini masih dilanjutkan kisah tentang Yesus yang mau dilempari batu. Orang-orang Yahudi ini kalau sudah mulai kalap kok seperti anak kecil. Apakah itu persoalannya? Tidak. Lebih dalam lagi, mengapa mereka mau melempari Yesus dengan batu? Karena memang menurut hukum Taurat, orang yang mengaku sebagai anak Allah dianggap menghujat Allah, dan penghujatan hukumnya adalah dilempari batu sampai mati. Sebetulnya bukan hanya dilempari batu begitu saja, tapi betul-betul dirajam dengan batu sampai mati. Di mana hukumnya itu ditulis? Kita bisa membaca dalam kitab Imamat bab 24 ayat 16. Siapapun yang mendapatkan pasal penghujatan terhadap Allah, maka ia layak dilempari batu sampai mati, dirajam batu. Itu yang dipegang oleh orang-orang Yahudi, mengapa mereka berusaha terus-menerus untuk melempari Yesus dengan batu. Karena Yesus dianggap menghujat Allah. Tapi benarkah Yesus menghujat Allah? Mari kita periksa yang diwartakan oleh Santo Yohanes kepada kita. Kita sudah membaca bagaimana orang-orang Yahudi mencoba untuk melempari Yesus dengan batu sejak sesudah peristiwa pada Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun itu dilaksanakan pada musim gugur. Dan sesudah itu musim dingin. Konteksnya ada di sini, Injil hari ini. Maka sesudah Hari Raya Pondok Daun, orang-orang Yahudi itu merayakan yang dinamakan Hari Raya Hanukkah. Itu suatu hari raya
untuk mengenang penahbisan bait Allah. Nah, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah peristiwa tradisi yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi itu diberi warna oleh Yesus, yaitu warna pewahyuan jati dirinya. Bait suci bukan sekadar bait Allah, gedung yang dibangun batu di atas batu yang lain. Kita membaca dalam Injil Yohanes bab 2, Yesus menantang orang-orang Yahudi, robohkan bait Allah ini dan aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dan bait Allah itu tidak lain yang dimaksudkan adalah Yesus sendiri, tubuhnya sendiri. Dalam konteks hari raya Hanukah, Yesus mewahyukan dirinya. Injil Yohanes sekali lagi berisi pewahyuan jati diri Yesus sebagai putra Bapa, Yesus yang bersama Bapa dalam karya-karya kebaikan, Yesus yang tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Yesus. Dan itu yang disalah mengerti oleh orang-orang Yahudi. Maka mereka marah, mereka mau merajam Yesus dengan batu. Bukan sekadar dilempari sekali lagi, tetapi dirajam sampai mati. Namun kenyataannya semua itu tidak terjadi karena bukan kehendak Allah. Yesus mati dengan dirajam batu. Kalau Yesus mati dirajam batu, tak ada salib. Yesus sejak awal dalam Injil Yohanes dikatakan harus ditinggikan, dan ditinggikan seperti Musa meninggikan ular tembaga. Siapapun yang memandang ular tembaga itu setelah digigit ular berbisa sembuh seketika. Peninggian Yesus di salib adalah pemuliaannya. Siapapun yang memandang salib Kristus, kendati dipagut oleh ular dosa, sembuh seketika melalui kerahiman dan kasih pengampunan dari Bapa di dalam Yesus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah jati diri yang diwahyukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi. Sayangnya mereka terus-menerus menutup mata, menutup hati, menutup hidup dan jiwa mereka akan keselamatan yang sudah dinyatakan di depan mata mereka. Dan kemudian Yesus menyingkir ke tempat lain, disebutkan di seberang sungai Yordan atau di sekitar sungai Yordan tempat Yohanes Pembaptis membaptis orang. Dan dikatakan dalam Injil di sana banyak orang percaya kepada Yesus. Refleksi untuk kita, apakah kita seperti orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang terus-menerus melawan Yesus, menutup hati, jiwa, dan hidup mereka pada Sang Juru Selamat? Ataukah kita seperti orang-orang yang ada di sekitar sungai Yordan yang percaya kepada Yesus? Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk selalu bersyukur. Sebagai murid-murid Kristus, kita dipanggil untuk menghayati juga jati diri kita sebagai baitnya yang kudus, dan kita dipanggil untuk terus menyucikan hidup kita sebagaimana Yesus menyucikan diri, dan Bapa menguduskan Kristus, tetapi pengudusan itu melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.